Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya, Sofia Norma. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya, dan dimudahkan segala urusannya. Video kali ini seperti biasa adalah kegiatan saya sehari-hari, dan ini adalah keadaan saya ketika setelah sakit ya teman-teman ya. Setelah sakit 4 hari baru beraktivitas. Memang badan sebenarnya masih belum terlalu fit, jadi masih gampang capek gitu ya. 4 hari hanya tidur di kasur, nggak kuat kerja di rumah, makan pun anak-anak harus beli sendiri, dan saya itu harus makan yang halus-halus seperti bubur, puding gitu ya teman-teman ya. Dan ini saya lakukan sedikit demi sedikit teman-teman, seperti membersihkan rumah, laundry dan lain-lain. Oh ya teman-teman, saya ada tips. Kalau teman-teman lagi sakit diare, pastikan teman-teman tidak kekurangan cairan. Caranya, selama masih bisa masuk melalui mulut dan tidak ada muntah, maka setiap teman-teman buang air besar ataupun lagi diare, masukkan cairan air putih, Oralit ataupun yang lainnya dengan cara minum gitu. Karena intinya jangan sampai kita menjadi kondisi dehidrasi ya teman-teman. Nah itu untuk yang belum tahu apa itu dehidrasi, jadi dehidrasi itu sendiri adalah sebuah kondisi di mana tubuh kehilangan lebih banyak cairan ya teman-teman ya, daripada yang mereka terima. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan banyak cairan melalui muntah, diare, kemudian yang masuk tidak seimbang, maka bisa jatuh kepada kondisi diare, dehidrasi maksud saya. Jadi kondisi dehidrasi sendiri apabila dibiarkan dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya. Contohnya memicu timbulnya batu ginjal, kerusakan otot, mempengaruhi fungsi-fungsi ginjal karena kekurangan cairan. Jadi ini nggak boleh disepelekan teman-teman, meskipun penyakitnya itu mungkin nggak keren ya seperti diare gitu ya, tapi jika kita biarkan tidak diseimbangkan dengan cairan yang masuk, maka bisa berbahaya. Apa sih sebenarnya tanda-tanda dehidrasi itu sendiri teman-teman? Seperti kita sakit kepala, terasa kering di berbagai bagian tubuh kita seperti mulut, bibir, mata. Kemudian tanda yang paling mudah juga adalah kita jarang buang air kecil. Nah seperti juga lelah, kurang energi, dan itu saya alami juga kemarin teman-teman, tapi ya, alhamdulillahnya masih dehidrasi ringan karena saya paksakan dengan cairan. Ini tanda yang paling gampang dan kita ketahui ya, kalau pada anak-anak itu biasanya dia tidak ada pipisnya di pampers gitu ya, kemudian mulutnya kering, terus kemudian matanya cowong, kulit di bagian perut kalau kita cubit sedikit itu dia tidak kembali dengan cepat tapi melambat gitu. Nah itu perlu dicurigai bahwa anak kita dehidrasi. Jadi jangan sampai memberat karena berbahaya, maka segera bawa ke dokter ataupun puskesmas terdekat. Kemudian jika cairan tidak bisa masuk teman-teman, misalnya karena muntah-muntah, nah teman-teman berarti harus memerlukan obat anti muntah. Contohnya gitu, dicoba dulu dengan obat anti muntah, biasanya dengan obat anti mual. Kalau dengan obat itu pun nggak bisa masuk, memang terpaksa harus kita bantu dengan infus, bawa ke rumah sakit gitu ya, ataupun klinik terdekat. Pokoknya pertolongan pertamanya adalah intake atau masuk cairan gitu. Kemudian obat tentunya pastikan juga jenis diarenya ya, misalnya apakah keracunan, karena bakteri, karena parasit, ataupun virus. Dengan membawanya ke dokter, kita bisa mengetahui sebenarnya apa penyebab dari diarenya. Kemudian juga jangan lupakan Oralit itu sangat penting, meskipun sepertinya sederhana, Oralit itu manfaatnya banyak banget. Cara membuatnya itu siapkan gelas sekitar ataupun botol 1 liter, masukkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kemudian berikan air matang dan ditambahkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula, aduk rata, kemudian kita minum bertahap. Manfaatnya itu sendiri mengatasi dehidrasi, mencegah hilangnya cairan tubuh dalam jumlah yang banyak ya. Juga kan komposisinya itu merupakan senyawa elektrolit dan mineral ya, sehingga mampu memenuhi pengembalian kadar elektrolit tubuh kita. Seperti mempengaruhi osmolaritas Oralit itu, frekuensi BAB kita juga bisa berkurang sebenarnya teman-teman dengan Oralit. Sehingga itu pengetahuan yang sederhana tetapi bisa kita manfaatkan di kala
anak-anak kita sakit diare ya, apalagi anak-anak kecil ya, tangannya lagi suka megang sandal, megang lantai kotor gitu, mainan dimasukkan mulut semua, biasanya dia akan lebih sering sakit diare. Dan diare itu kan ada berbagai macam ya, kalau karena parasit amuba itu biasanya jenisnya itu berlendir gitu teman-teman, terus kemudian tuh bau, terus kalau orang Jawa itu bilang itu nya tuh kayak umbel gitu ya, itu berarti kira-kira dia penyebabnya parasit, jadi obatnya berbeda dengan karena bakteri. Nah itu yang bisa mengetahui, memberikan resep itu tentunya dokter ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita kembali ke video. Alhamdulillah saya sudah lebih sehat. Dengan cuaca matahari yang terik seperti ini, saya coba beraktivitas supaya lebih menyegarkan pikiran, badan, dan menghilangkan kebosanan karena di kasur sudah 4 hari. Aku mulai tadi dengan jemur-jemur ya, kemudian beres-beres. Ini jemuran cucian yang kedua, saya jemur. Saya mau putar anduk yang kemarin lupa diangkat sama anak-anak. Jemuran anduknya jadi basah, saya putar, akhirnya saya cuci aja semuanya. Nanti mumpung mataharinya lagi bagus terik, jadi biar kering. Kemudian untuk menjaga kebersihan seperti bantal gitu ya teman-teman, selimut, kita juga harus rutin untuk menjemurnya supaya terkena sinar matahari, karena sinar matahari itu juga bisa membunuh kuman-kuman yang ada di bantal, kasur gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau ada jendela buka aja kalau pagi supaya sinar itu masuk. Setelah selesai jemur, putar handuk, aku cek-cek email dulu, istirahat, nggak bisa terlalu banyak aktivitas dulu. Saya membersihkan email karena email dari tahun-tahun sebelumnya itu jarang saya hapus. Email-email itu juga termasuk sampah ya teman-teman, sampah digital, jadi harus kita rutin bersihkan yang nggak perlu. Itu mengurangi beban juga kepada server ya. Kadang-kadang email kita itu kan kalau penuh storage-nya itu sekarang ada peringatan ya, kalau harus nambah storage harus berbayar gitu. Jadi ini saya bersihkan semua supaya tidak memenuhi. Jadi ini awalnya 7.000 email teman-teman, akhirnya saya hapus sampai tinggal 900 email. Alhamdulillah ini aku hapusin semua yang notif-notif sudah tahun sekian-sekian gitu ya. Teman-teman juga harus ya rutin bersihin biar nggak numpuk seperti saya. Ini cucian sudah selesai, yang tadi saya putar, saya mau jemur-jemur lagi ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak ketika saya sakit kemarin sangat membantu ya, mamanya misalnya minta tolong untuk ngurusin rumah, ngurusin pakaian, membelikan makan gitu ya, tidak terlalu membuat beban mamanya bertambah. Alhamdulillah anak-anak ternyata sudah lebih dewasa, ketika mamanya butuh bantuan mereka dengan aktif sudah mau sukarela membantu. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jaga kesehatan, itu nomor 1 ya, kesehatan mental, kesehatan fisik, batin, kita semuanya perlu diberikan istirahat ya. Kalau memang capek, istirahatlah teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai jemur-jemur. Lanjut sebentar untuk beresin meja makan ya, barang-barang seperti obat-obat yang kemarin saya minum, kemudian antibiotik, vitamin, dan lain-lain ya teman-teman ya. Memang karena nggak masak sama sekali, jadi cucian nggak terlalu banyak, tinggal beres-beres aja teman-teman. Pokoknya intinya setelah sakit ini saya mengembalikan vitalitas dulu. Lebih baik fokus beresin rumah dulu, masak-masaknya bisa diganti dengan beli, kemudian cucian urusan setrika dengan laundry, tinggal fokus ke fisik sendiri sama nanti olahraga teman-teman.
Setelah beres, masuk kamar lagi untuk istirahat karena lumayan lemas. Ini saya sediain pisang, madu, obat lambung, kemudian saya siapkan minuman elektrolit ya, minum teh pahit gitu ya teman-teman. Jadi sambil liatin komen-komen dari teman-teman semua, balas-balas, ngecekin perizinan, urusan dengan dinas perizinan, kemudian ada urusan yang di WA itu sempat terbengkalai gitu ya, apa ada notif-notif di sekolah kah, ada notif di mana gitu ya. Jadi lagi apakah ada WA yang belum dibaca ataupun dibalas gitu teman-teman. Jadi lumayan PR-nya. Nah, setelah selesai semua, saya pingin yang hangat-hangat. Saya cek stok ada apa, karena males ya mau beli juga bingung gitu. Akhirnya nemu sup krim, jadi ada sup krim dari Mama Suka. Aku mau bikin satu untuk dimakan siang hari ini. Semoga teman-teman yang belum pernah coba ini, bikinnya gampang banget, instan, cepet, bisa ditambahkan dengan campuran mungkin jamur ataupun potongan dari daging lembaran, bisa juga ditambah ayam, dan yang paling enak sih ditambah jagung ya teman-teman ya. Jadi sup jagung seperti itu. Saya bikin dulu. Alhamdulillah sudah matang seperti ini, nanti jadi mengental ya. Saya makan dulu. Setelah makan, beberes cucian yang sudah dibantuin suami, anak-anak ya, yang sudah selesai belum saya kembalikan ke tempatnya. Sekarang saya mau kembalikan beberapa barang-barang di dapur ke tempatnya supaya lebih ringkas dan terlihat lebih bersih. Setelah itu saya mau beristirahat lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.